Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dapat dituntun untuk mengerti pelajaran Sekolah Sabat yang akan kami pelajari, akan kami bahas, agar ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar akan firman, tapi kami juga Tuhan tolong menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini. Kiranya kami boleh mengambil poin-poin penting yang boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saya ingin berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang merupakan subscriber setia daripada channel ini. Dan bagi Anda yang belum subscriber, baru pertama kali menonton atau sudah berkali-kali menonton video ini tapi belum subscribe, silakan Anda subscribe sekarang ini juga. Silakan tekan tombol merah subscribe. Dan Anda berikan juga tanda like dan silakan berkomentar di kolom komentar dan share video ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita dalam pelajaran yang keempat ini adalah harga dari istirahat. Ada harga yang tercipta dari seseorang yang mencari istirahat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelisahan ini. Mari kita lihat akan ayat hafalannya yang terdapat di dalam Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang di atas dunia ini berusaha, bahkan membayar, mengeluarkan uang untuk mencari tempat peristirahatan, untuk mencari waktu untuk dapat beristirahat, membeli tempat tidur yang super nyaman, sehingga dia boleh dapat beristirahat. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk seseorang yang gelisah, seseorang yang hidup di dunia ini untuk mencari peristirahatan sejenak. Bahkan hanya untuk tidur siang sekalipun, begitu banyak orang yang harus membayar atau mengeluarkan sesuatu dalam bentuk materi untuk mendapatkan istirahat tersebut. Ada seorang yang bernama Augustine pada abad yang keempat, seorang bapak gereja. Dia berkata seperti ini, Tuhan, Engkau telah membuat kami untuk dirimu sendiri dan hati kami gelisah, sampai mereka menemukan ketenangan di dalam diri. Ketenangan yang sejati, istirahat yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Dan Tuhanlah penyedia waktu istirahat yang terbaik untuk saudara dan saya. Selama pekan ini kita akan coba melihat secara singkat bagaimana kehidupan manusia, lika-liku kehidupan manusia dengan satu contoh tokoh Alkitab, yang kemudian kita akan lihat bagaimana manusia ini, kemudian tokoh ini menemukan istirahat yang sejati di dalam Tuhan. Tokoh yang akan kita pelajari di dalam pelajaran Sekolah Sabat sepanjang pekan ini tidak lain adalah Raja Daud, yang pada satu ketika dia berada di dalam satu tempat yang salah, di waktu yang keliru. Tepatnya pada waktu itu dia seharusnya bersama dengan pasukannya harus berada di medan pertempuran. Tetapi pada saat itu dia berada di atas soto rumahnya. Di saat dia berada di sana, hatinya gelisah. Dia membayangkan pasukannya yang sementara bertempur dan saat ini dia tidak bisa mendampingi mereka. Justru saat ini dia sementara beristirahat di rumahnya. Dan pada waktu itu dicatat di dalam 2 Samuel 11 ayat 1-5 terjadi satu peristiwa di mana Daud kemudian dia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik dari ke atas rumahnya yang sementara mandi di bagian bawah. Dan apa yang terjadi kemudian, dia mencari tahu siapa wanita ini. Dan wanita ini ternyata adalah seorang yang bernama Batsheba. Dan Batsheba ini ternyata juga adalah seorang istri dari perwira tentara yang dimiliki oleh Raja Daud. Daud kemudian tidak dapat menahan nafsu. Kemudian dia menyuruh orang untuk memanggil Batsheba dan tidur dengannya.
Dan sudah tentu saudara-saudara bisa tebak apa yang terjadi kemudian. Daud menghamili Batsheba. Beberapa waktu kemudian terdengarlah informasi dari Batsheba, dikirimkan kepada Daud bahwa dia hamil. Rupanya Daud tidak bisa keluar dari dosa ini, dan justru dia dituntun untuk menjalankan lagi rencana dosa yang lain. Awalnya dia kemudian menarik akan suami daripada Batsheba untuk pulang ke rumah. Tetapi rupanya suami dari Batsheba ini yang bernama Uria, seorang perwira yang kemudian merasa bahwa dia tidak layak untuk kembali ke rumah. Sementara pasukannya bertempur, akhirnya dia tidak kembali ke rumah. Dan apa yang terjadi? Rencana Daud untuk membuat sebuah kamuflase ketika Uria pulang ke rumah, lalu kemudian Uria bersetubuh dengan istrinya Batsheba, maka istrinya yang sebenarnya sementara hamil, maka Daud punya alasan atau Daud kemudian bisa lepas dari persoalan ini. Tetapi karena rencananya ini gagal, maka Daud pindah ke rencana dosa yang lain, yaitu dia menempatkan Uria di medan laga bagian depan sehingga Uria tewas dalam satu pertempuran. Saudara lihat di sini bagaimana satu dosa menuntun kepada dosa yang lain. Bagaimana ketika kita berbuat dosa, maka dosa itu ketika kita tidak melakukan yang namanya pengendalian diri kemudian bertobat dengan sungguh pada Tuhan, justru dosa itu akan semakin merajalela dan dia akan menuntun saudara untuk melakukan dosa yang lain. Setan akan menuntun saudara, setan akan menginspirasikan saudara untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Di tengah-tengah persoalan pelik Raja Daud yang berbuat dosa secara terselubung dengan rencana-rencana jahatnya, Tuhan mengirimkan, Tuhan dari sorga, dia melihat setiap manusia. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada satu manusia pun yang melakukan dosa, yang hanya dirinya sendiri yang tahu. Tuhan di sorga melihat dari ketinggian sorga. Oleh karena itu, karena kasih sayang Tuhan kepada Daud, dia mengirimkan seorang nabi, yaitu Nabi Natan. Daud dan Natan saling mengenal. Di tengah-tengah salah satu masa tergelap dalam kehidupan Daud, kabar baik dari Tuhan. Tuhan mengirimkan nabinya, yaitu Natan, untuk datang menasihati Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Samuel 12 ayat 1-14, Natan datang dengan sebuah kisah. Natan datang dengan sebuah kisah menceritakan seorang yang memiliki segala sesuatu. Seorang yang bisa disebut kaya raya. Lalu kemudian pada satu waktu dia ingin mengadakan sebuah jamuan pesta. Dia memiliki banyak ternak, tetapi dalam jamuan itu dia tidak mau mengorbankan ternaknya. Dia malahan berencana dan mau melakukan sesuatu yang dianggapnya layak untuk dia lakukan, yaitu dia memiliki seorang tetangga, seorang yang sebenarnya tidak punya tetapi memiliki ekor ternak yang kemudian dia ambil lalu dia sembelih dan dia berikan makan kepada jamuan pesta yang dia adakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kisah ini diperhadapkan dengan Daud, maka Daud dengan penuh integritas kemudian menyatakan bahwa orang yang kaya itu bersalah. Dia sudah merampas hak orang lain, oleh karena itu dia harus dihukum. Lalu kemudian Daud yang masuk dalam jebakan Natan. Kemudian Natan langsung berujar kepada Daud dalam 2 Samuel 12 ayat 7, "Engkaulah orangnya. Engkaulah orangnya." Kita tidak bisa membayangkan peristiwa tersebut, bagaimana intonasi dari Natan ketika menyampaikan itu, tapi saya yakin Natan menyampaikannya dengan penuh kasih. Pelajaran sekolah sahabat kita menuliskan kepada kita bahwa walaupun ini tuduhan yang serius, tetapi Nabi Tuhan menyampaikan itu saya kira dengan intonasi yang baik juga. Dan seketika Daud mendengar itu, dia menanggapi. Dia langsung menanggapi dengan berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa." Dia mengakui dosanya.
Dia gelisah, terutama karena dia sudah melakukan penghinaan kepada Tuhan akibat daripada dia melakukan dosa. Ellen White kemudian menuliskan dalam buku Alfa Omega jilid 2 halaman 388 sampai 389, teguran nabi itu menjamah hati Daud, hati nuraninya dibangkitkan, kesalahannya tampak menjadi segala kekejian. Jiwanya tertunduk dalam pertobatan kepada Allah, dengan bibir yang gemetar dia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Segala kesalahan yang diperbuat kepada orang lain telah terpantul kembali dari yang disakiti kepada Allah." Daud telah melakukan dosa yang keji baik terhadap Uria maupun Batsheba, dan dia benar-benar merasakannya. Tetapi jauh lebih besar daripada itu adalah dosa-dosanya kepada Allah. Daud kemudian diampuni oleh Tuhan, bahkan dosanya dilupakan oleh Tuhan. Namun Nathan telah meramalkan ada konsekuensi dosa yang harus Daud pikul di dalam kehidupannya. Tidak lain, konsekuensinya adalah dicatat dalam 2 Samuel 12 ayat 10-12 bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Batsheba ini akan mati. Ada konsekuensi yang lain yang juga terjadi dalam kehidupan Daud ketika dia melakukan dosa ini. Keturunannya yang lain yang bernama Amnon, dan juga kisah-kisah Amnon, bahkan kisah-kisah Absalom, di mana ada dua contoh bagus tentang masalah keluarga dalam kehidupan nyata di sana, yang juga merupakan bagian daripada yang dinamakan konsekuensi daripada melakukan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa diampuni, dilupakan, tetapi jangan lupa ada konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa yang harus ditanggung oleh Daud. Apa yang Daud butuhkan adalah dia kemudian beristirahat. Dia kemudian menyadari kelemahannya. Dia datang kepada Tuhan. Dan di dalam Mazmur 51 dia menuliskan perasaannya. Dia membuka hatinya, mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan. Dan dia berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Dan diberikanlah kepadanya belas kasihan yang luar biasa. Dan dia menginginkan terjadinya pembaharuan di dalam kehidupannya. Ketika kita mempertimbangkan biaya istirahat dalam Yesus, pertama-tama kita perlu menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan dari luar ketika kita punya masalah dosa. Kita adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Kita mengenali dosa-dosa kita dan berseru kepada satu-satunya yang dapat membasuh dosa kita, membersihkan dan memperbaharui kita. Ketika kita melakukan ini, kita mempunyai keberanian. Di sini ada seorang pesinah, manipulator, pembunuh, dan seorang yang melanggar setidaknya 5 dari 10 hukum Tuhan, yang meminta bantuan dan mengklaim janji pengampunan daripada Allah. Jika Allah yang telah mengampuni Daud sanggup melakukan itu, maka kita pun tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Kita harus bertobat sehingga Allah memberikan pengampunan kepada kita. Allah memberikan sesuatu yang baru kepada kita. Setelah Daud mengakui dosanya tanpa berusaha memaafkan dan mengabaikan, dia melanjutkan permohonannya kepada Allah. Dia bahkan menyampaikan kepada Allah dan dia meminta yang namanya sukacita dan kegembiraan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Kristen yang menang tidak semuanya tentang kita. Ini semua tentang Yesus. Ketika kita merindukan kehadirannya, ketika kita mendambakan rohnya, ketika kita ingin sukacita keselamatannya, kita menyadari kebutuhan kita adalah pembaharuan dan pemulihan. Istirahat. Kita membutuhkan istirahatnya. Suatu tindakan penciptaan kembali. Penciptaan akan istirahat tidak jauh dari pengampunan. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana ada korelasi antara judul pelajaran sekolah Sabat ini, harga dari istirahat, dan cerita tentang Daud. Rupanya cerita tentang Daud berkesimpulan tentang bagaimana Tuhan memberikan pengampunan kepada seorang pendosa. Dan di dalam pengampunan ini ada di sana istirahat di dalam Tuhan.
Apa maksudnya? Mari kita lihat lebih jauh lagi. Mazmur 51 ayat 12 yang menjadi ayat hafalan kita. Di sana berujar, jadikanlah aku tahir, ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Rupanya di dalam bahasa aslinya ini menggunakan terminologi penciptaan. Dalam perjanjian lama, hanya Tuhan yang dapat menciptakan. Bahasa Ibrani dari menciptakan adalah bara. Bara digunakan di dalam Kejadian pasal 1 ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan begitu kita diciptakan kembali, Daud diciptakan kembali, maka Daud dapat beristirahat karena dia telah menerima pengampunan. Berapa besar harga pengampunan untuk kita saat ini apabila kita menerima itu dari Tuhan untuk kita bisa beristirahat, merasakan diri diampuni. Itulah saat dimana kita dapat beristirahat. Harga pengampunannya bagi kita sekarang ini adalah kematian Yesus di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Jepang ada seni tradisional yang disebut kintsugi. Ada ahli yang dapat membuat barang-barang yang sudah hancur apapun itu kemudian menjadi sama. Potongan-potongan apapun itu kemudian dirangkai kembali menjadi sesuatu yang indah dan bernilai. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan dapat merangkai kembali kehidupan kita yang mungkin hancur karena dosa. Setiap kali Tuhan mengampuni pelanggaran kita dan menciptakan kita kembali, sesuatu berubah. Pengampunan Allah yang berharga merekatkan kehancuran yang terjadi. Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang begitu besar. Mazmur 51 ayat 16, lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Kita tidak dapat berusaha memperbaiki dan mengembangkan diri kita. Semangat yang patah, hati yang remuk, sudah cukup menjadi pujian bagi Allah. Dan itulah sinar cahaya yang dapat dilihat oleh dunia di sekitar kita. Pengalaman dimaafkan yang kita terima menarik orang lain untuk menjadi pengampunan. Jangan lupa untuk bersaksi bagaimana Tuhan mengampuni saudara. Kesaksian Daud yang diceritakan dalam Alkitab menginspirasi banyak orang. Menjadi sebuah pemantul cahaya Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan pengampunan kepada seorang yang berdosa. Melanggar kurang lebih 5 dari 10 hukum Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, Daud tidak dapat memperbaiki kerusakan luar biasa yang telah dia lakukan melalui tindakan dan teladannya kepada keluarganya. Dia menderita konsekuensi dari keputusan dan tindakannya, ini yang namanya konsekuensi dosa. Namun Daud tahu bahwa dia telah diampuni. Dia tahu bahwa dia telah percaya dengan iman bahwa suatu hari nanti anak domba Allah yang sejati akan datang dan berdiri pada tempatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan Daud yang sangat sungguh-sungguh dan sangat dalam merupakan contoh bagi kita. Di mana ketika melakukan dosa, lalu kemudian ditegur dan kita mau kemudian bertobat, maka kita kemudian diampuni dan disitulah kita kemudian mengalami peristirahatan. Dalam arti kita kembali di-refresh, diistirahatkan untuk menjadi kembali manusia yang baru. Dan disinilah nilai daripada harga daripada peristirahatan atau harga dari istirahat yang dapat kita lihat nilai-nilainya di sana. Ada Yesus yang memberikan pengampunan. Ada Yesus yang telah mati di kayu salib untuk mengampuni kita dari dosa. Tentunya ini merupakan satu nilai yang besar dari istirahat yang dapat kita terima darinya ketika kita memperoleh pengampunan dari dosa-dosa kita. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Bagi Anda yang merasa diberkati dengan video ini, silakan Anda share untuk jadi berkat bagi orang lain. Tuliskan komentar Anda di bagian kolom komentar. Silahkan berikan juga tanda like. Dan bagi Anda yang belum subscribe,
tekan tombol merah subscribe, sehingga Anda boleh terus mendukung channel ini untuk berkembang dan semakin memberkati banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.